Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Kelas 12. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini Bapak akan men-share materi tentang dimensi 3. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang jarak antara titik A ke titik B. Ya, sekarang kita akan lebih memperdalam materi tentang dimensi 3. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada materi dimensi 3 ada 6 pembahasan. Hanya saja pada video pembelajaran kali ini Bapak akan memberikan 2 materi, yaitu kita akan membahas jarak antara titik ke titik dan titik ke garis. Ya. Jarak titik ke titik. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar jarak 2 titik. Yang pertama adalah titik A dan yang kedua adalah titik B. Dan ada garis lurus yang menghubungkan antara titik A ke titik B. Ya, sehingga jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Ini, garis yang berwarna kuning ini adalah jarak antara A ke titik B. Dia harus garis lurus. Ya. Contoh, Bapak langsung berikan contoh. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A. Ya, seperti kita ketahui, kalau kubus panjang rusuknya semuanya sama. Ya, semua panjang rusuk kubus itu sama. Jadi panjang EF, GH, CD, AB semuanya sama, yaitu A. Karena di sini A cm. Tentukan jarak titik A ke C dan titik A ke G. Ya, dan jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Pembahasan. Dari kubus yang ada, perhatikan bahwa dapat dibuat segitiga ABC. Ya, segitiga ABC yang dimana sudut siku-sikunya terletak di titik B. Ya, dengan menggunakan teorema Pitagoras, maka diperoleh AB kuadrat, ya, panjang AC sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat, ya, sama dengan akar A kuadrat. AB ini adalah A cm, ya, dan BC juga A cm. Diperoleh A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Ya, sehingga diperoleh A kuadrat ketika dia diakarkan, maka A-nya bisa keluar di sini menjadi A. Ya, A akar 2. Ya. Oke. Jadi diagonal sisi antara AC sama dengan A akar 2. Misalnya di sini 4. AB 4, BC 4. Jadi panjang AC adalah berapa? 4 akar 2. Ya, jadi diagonal sisi itu dari kubus, ini khusus kubus, yaitu 4 akar 2. Kalau panjang rusuknya kubus tersebut adalah 4. Jadi kalau panjang rusuknya 5, maka panjang AC adalah 5 akar 2. Ya, semoga bisa dipahami dari penjelasan Bapak. Kemudian jarak AG. A, ini A ke G. Ya. Dari AG ini kita bisa buat segitiga ACG,
yang dimana siku-sikunya atau sudut siku-sikunya berada di titik C. Ya, ini. Oke. Sehingga perhatikan segitiga ACG. Siku-siku di C. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras, AG adalah sisi miring sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat. Oke. Sehingga diperoleh akar A akar 2. Dari mana A akar 2? Dari ini sebelumnya. Ya, kita peroleh tadi AC sama dengan A akar 2. Ya, jadi masukkan AC tadi ke nilai AC tadi ke sini. A akar 2 pangkat 2 tambah A kuadrat. Ya, sama dengan akar 2A kuadrat. Ini A pangkat 2 sama dengan A kuadrat. Akar 2. Akar apapun itu, misalnya akar A, dipangkatkan 2, maka menjadi A. Ya, menjadi A. Ya, mohon maaf Bapak karena pakai mouse, belum ada pen tab. Kalau sudah ada pen tab, lebih mudah untuk menulis. Ya, ini masih pakai mouse. Ya, ini A ya, A. Jadi akar A dipangkatkan 2 sama dengan A. Akar 5 dipangkatkan 2 sama dengan 5. Akar 10 dipangkatkan 2 sama dengan 10. Akar berapapun dipangkatkan 2 sama dengan apa yang di dalam akar tersebut. Ya. Kemudian setelah itu diperoleh seperti ini. Kemudian dijumlahkan. 2A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. 2 tambah 1 sama dengan 3. A kuadratnya tetap. A kuadrat ini sama seperti Bapak sebutkan ini tadi. Maka A-nya bisa, akar kuadratnya dalam akar bisa keluar menjadi A akar 3. Atau diagonal ruang AG sama dengan A akar 3. Ya, AG itu A akar 3. Kalau tadi AC A akar 2, jadi kalau diagonal ruangnya A akar 3. Ya, kemudian AP. Perhatikan segitiga AEP yang yang siku-siku di E. AEP. Ya, yang siku-sikunya di E. Ya. Maka kita bisa buat segitiga lagi. Segitiga siku-sikunya di E, AP. Ya, pertengahan di bidang sini. Ya. Maka diperoleh AP sama dengan AE kuadrat tambah, karena sisi miring yang akan dicari, maka dia tetap tambah EP kuadrat. EP kuadrat. Ya, tinggal masukkan nilai AE adalah A kuadrat. AE itu adalah A kuadrat. AE itu A. Kemudian karena di sini Pythagoras dipangkatkan 2 A kuadrat. Tambah 1/2A akar 2. Dari mana 1/2? Ya, karena tadi kita ketahui bahwa diagonal bidang yang di sini adalah A akar 2. Maka kalau di titik tengahnya, maka dibagi 2. 1/2 A akar 2. Pangkat 2. Ya, jadi karena ini di tengah-tengah atau 1/2 dari AG. AG itu sama dengan AC, maka dia 1/2 A akar 2. Pangkatkan 2. Ya, kemudian akar sama dengan akar A kuadrat tambah 1/2 A kuadrat. Ya, ini A dengan A bisa dijumlahkan, maka 1 tambah 1/2. Hasilnya adalah 3/2 A kuadrat. A-nya lagi bisa keluar. Ya, A kuadratnya lagi bisa keluar karena dia pangkat 2. Menjadi 1/2 A akar 6. Ya. Oke. Sekarang materi kita hari ini yaitu jarak titik ke garis. Materi kita yang kedua, jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis. Ya, perhatikan bahwa maksud dari garis, jarak titik ke garis, yaitu
ini ada sebuah titik A dan ini garis G. G dengan G kecil ya. Kalau menuliskan garis itu huruf kecil, sedangkan untuk titik dia huruf besar atau huruf kapital. Ya, jarak titik dan garis. Ya, jadi A ke garis. Gambar di samping menunjukkan jarak antara titik A ke G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari A dan tegak lurus garis G. Jadi syarat dari atau yang dimaksud dengan jarak titik ke garis itu tepat titik A ke G yang dimana dia harus tegak lurus. Ini tegak lurus atau 90 derajat tegak lurus. Jadi kalau misalnya ini ada titik C di sini, tidak boleh seperti ini. Ini tidak tegak lurus namanya. Ya, dia harus tegak lurus membentuk 90 derajat. Ya, misalnya seperti ini. Ya, jadi harus tegak lurus. Ya, mudah-mudahan dipahami. Jadi jaraknya itu harus tegak lurus. Ya, garis yang ditarik itu harus tegak lurus ke garis yang akan dicari jarak dari titik tersebut ke garis. Ya, jadi syaratnya juga harus dia tegak lurus. Ya, lanjut. Contoh 1. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya sama dengan 5. Ya, berarti semua panjang rusuknya sama dengan 5. Ya. AB 5, BC 5, CD juga 5, EF juga 5 cm, GH juga 5 cm. Jadi semua panjang rusuknya sama dengan 5. Karena dia adalah sebuah kubus. Lain halnya kalau dia sebuah balok. Ya. Pembahasan. Jarak titik A ke rusuk HG adalah, ya. Perhatikan apa yang ditanyakan tadi. Jarak A ke HG. Ya. A kita tandai dulu. A ke HG. Mana HG? Ini HG. Ya. HG. Ya, jadi harus tegak lurusnya. Ya, mana itu tegak lurus? Ini tegak lurus. Tegak lurusnya itu adalah A ke H. Ya. Pak, bolehkah A ke G? Ya, ini akan miring dia, akan membentuk miring. Jadi tidak miring, harus dia tegak lurus. Tegak lurus pada HG. Jadi tegak lurus. Oke. Ya. Atau tidak boleh juga di sini. Misalnya di sini, ini tidak boleh. Ini jadi miring dia, tidak tegak lurus. Jadi harus sejajarnya A ke H ini, karena dia sejajar, langsung jadi tarik lurus ke sini. Ya. Jadi kalau B ke HG, berarti B ke G. Ya, dari lurusnya ini. Ya. Kalau F ke HG, maka ini lebih mudah lagi. Ya, tegak lurus. E ke H, langsung tegak lurus. Ya, karena ini A yang dicari, maka A ke H. Tegak lurus. Tidak boleh A ke G, itu akan miring. Jadi harus 90 derajat. Ini 90 derajat dia. 90 derajat sudut yang terbentuk. Oke. Maka AH sama dengan A akar 2. Dari mana, Pak? Dari rumus yang kita sudah dapat tadi. Bahwa diagonal bidang dari kubus adalah A akar 2. A akar 2 ini. Itu bagusnya tadi kita pakai contoh A. Supaya bisa menjadi umum. A ini bisa digunakan untuk umum. Maka AH A-nya 5, maka A ini maksudnya bisa dimasukkan dengan angka berapapun. Misalnya panjang rusuknya 5, seperti soal sekarang. Maka AH sama dengan 5 akar 2. Coba, kalau BG juga 5 akar 2, EB juga 5 akar 2, CH juga 5 akar 2. Jadi, itu enaknya kalau sudah kita ketahui bahwa kalau dia diagonal bidang, dia 5 akar 2. Ya, A akar 2 bentuk umumnya. Oke, kita lanjut. Contoh kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik B ke diagonal AG adalah, ya, perhatikan bahwa ini masih kubus, maka semua panjang rusuknya sama. Ya.
jarak titik B ke diagonal AG. B ke diagonal AG. Ya. Mana itu? Jelas yang tegak lurusnya. Tegak lurus. Ya. Ini adalah jarak B ke AG. Ya, kita lihat pembahasannya. Ya, hampir. Ya, seperti itu ya. Ya. Jarak B ke AG, jarak B ke P, mana? B ke P. Ya, misalnya dia ada titik P. Titik P ini terletak antara A ke G. Ya. Diagonal sisi BG. Oh, ini ada dulu penjelasan bahwa BP harus tegak lurus AG. Ya, syaratnya jangan lupa dia harus tegak lurus terus. Titik dengan garis harus ada yang tegak lurus. Ya, pertemuannya itu dia tegak lurus. Ya. Diagonal sisi BG sama dengan 6 akar 2. BG, B ke G ini 6 akar 2. Ya, karena dia diagonal bidang. Diagonal bidang dia A akar 2. Atau karena di sini 6, maka 6 akar 2. Ya, kemudian diagonal ruang AG. Diagonal ruang AG 6 akar 3. AG 6 akar 3. Sudah kita cari juga di contoh kedua tadi. Kemudian kita peroleh segitiga ABG. ABG. Ya, gimana di sini tengah-tengahnya ada P. Jadi kita ambil ini, garis ini kita keluarkan, yang biru kita keluarkan jadi begini supaya kelihatan. Lihat segitiga ABG. Ya, lihat segitiga ABG. Maka dengan menggunakan aturan sinus, sin sudut sin sudut A, ini ada A, sin sudut A, BG per AG. BG per AG. Ya, BG per, ya, dia menggunakan sinus. Ya, sin itu sisi depannya per sisi miring. Ini siku-siku. Jadi ini sisi miringnya. AG sisi miring. Sisi depan per sisi miring. Sisi depannya dia BG, sisi miringnya dia AG. Sama dengan BP. Mana BP? BP. Ya, BP per AB. BP per AB. Ya, BP per AB. Ya. Ini menggunakan aturan sin juga. Sama dengan 6 akar 2. Ya, nilai dari BG 6 akar 2. Kemudian per 6 akar 3. Nilai dari AG. Sama dengan BP yang akan kita cari BP per 6. 6 A. AB 6. Ya. Maka BP diperoleh sama dengan 6 ya dikali dengan 6 akar 2. Ya, 6 ini pindah ruas ke kiri menjadi pengali atau kedua ruas dikali dengan 6. Ya, kedua ruas dikali dengan 6. Ya. 6 kali 6 akar 2, jawabannya adalah 6 akar 2 ini, 6 akar 3 ini dari sini. Maka diperoleh 6 dengan 6 bisa saling mencoret, diperoleh seperti ini. Ya. Dan kedua ruasnya juga lagi dikali dengan akar 3, agar akar 3 yang di bawah bisa naik, bisa hilang, ya, bisa terhapus. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 2 akar 6. 6 dengan 3 saling membagi menghasilkan 2. 6 bagi 3, 2. 2 akar 6. Jadi jarak B ke AG adalah 2 akar 6. Ya, contoh ketiga. Diketahui limas beraturan TABCD. Ya, limas beraturan TABCD. Panjang rusuk alas 2 cm. Ya, rusuk alasnya 2 cm. Ya, 2 cm ya. Dan panjang rusuk tegak 12 akar 2. Jadi AT 12 akar 2, BT 12 akar 2, CT juga 12 akar 2, dan DT juga 12 akar 2. Yang ditanyakan adalah jarak A ke
TC, A ke TC, A ke TC, yang dimana adalah ini. Ya. Oke. Ya. Ini tidak kelihatan sekali birunya tadi karena ini warna backgroundnya juga biru. Ya, kita pindahkan ke sini saja supaya kelihatan. Ya. Pembahasan. Jarak A ke TC sama dengan AP. Ya, misalnya di situ diletakkan sebuah titik P. Ya, P ini terletak di antara C dan T. Jadi tidak di tengah-tengah, maksudnya Bapak, dia terletak di tengah-tengahnya antara C dan T. Ya, CP dia 6 akar 2. Ya, PT juga 6 akar 2. Oke. Dari mana Pak 6 akar 2? Di sini 12 akar 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 6 akar 2. Oke. Kemudian AC, dia merupakan diagonal persegi dari 12, ya 12, AB 12. Maka diagonal perseginya adalah 12 akar 2. 12 akar 2 ini adalah diagonal persegi. Diagonal persegi. Maka AP sama dengan AC kuadrat. AC kuadrat kurang PC kuadrat. Ya, diagonal persegi, Bapak ulangi ya, dari mana diagonal persegi itu 12 akar 2? Dari cara seperti tadi. Ya, 12 akar 2 diperoleh A akar 2. Karena dia diagonal persegi. Ya, sama seperti diagonal bidang pada kubus tadi. Hampir sama. Oke, kemudian AP sama dengan AP membentuk, ini ada segitiga ya, segitiga APC dan siku-sikunya di sini. Siku-sikunya di P. Sudut siku-sikunya di P. Maka membentuk sudut segitiga siku-siku. Bisa lagi menggunakan teorema Pitagoras. Maka AP, maka jarak A ke TC atau sama dengan AP sama dengan akar dari AC kuadrat. AC kuadrat itu 12 akar 2 pangkat 2 dikurang PC kuadrat. Ya, PC kuadrat. Pak, kenapa kurang di sini? Karena yang dicari bukan sisi miring. Kalau yang sebelumnya tadi sisi miring, sekarang bukan sisi miring. Ingat saja bahwa kalau yang dicari bukan sisi miring, maka sisi miring kuadrat dikurang sisi yang lainnya kuadrat. Ya, di sini sisi miringnya AC kuadrat. Yang mana sisi miring itu, Pak? AC. Kenapa AC sisi miring? Karena dia terletak di depannya sudut siku-siku. Oke. Ya, kemudian 12 akar 2 dipangkatkan 2. 12 pangkat 2 atau 12 kali 2 sama dengan 144. Akar 2 dipangkatkan 2 menghasilkan 2. Ya, jadi yang ini hasilnya adalah 2 dikali 144. Kemudian yang ini lagi 6 akar 2 pangkat 2. 6 pangkat 2 36, akar 2-nya lagi bisa keluar di sini. Ya, maka dengan menggunakan sifat distributif dikeluarkanlah 2 tersebut. Karena di sini ada 2, di sini juga ada 2, maka 2 bisa keluar. Ya, menghasilkan 2000, maksud Bapak menghasilkan 2 dikali, ini kali ya, ini kali, bukan ribuan tapi kali. 2 dikali 108, 144 dikurang 36, 108. Ya. Kemudian 108 ini bisa diperkecil atau disederhanakan, maksud Bapak disederhanakan menjadi 3 dikali 36, agar 36 ini kan akar 36 6. Akar 36 itu 6. Ya, maaf karena Bapak masih pakai mouse. Kesulitan untuk 36. Akar 36 itu 6, maka 6 bisa keluar. Jadi yang tersisa adalah 6 akar 6. Jadi jarak A ke TC sama dengan 6 akar 6. Ya. Contoh 4. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm dan titik P pada pertengahan FG. Jarak titik A dan garis DP adalah, ya, perhatikan ini adalah kubus lagi, panjangnya adalah 6. Ya, sebelum Bapak lanjut, berarti AC sama dengan 6 akar 2. Sedangkan diagonal ruangnya AG adalah 6 akar 3.
Ya, mudah-mudahan masih diingat. Ya, sekarang yang ditanyakan di soal ini adalah A ke garis jarak A dan garis DP. A dan garis DP. Ya, DP. Di mana DP-nya, P-nya ini ada di tengah. Ya, di tengah F dan G. Ya. Ya, sudah mulai rumit. Mudah-mudahan adik-adik, anak-anakku sekalian bisa menyesuaikan. Ya, P-nya ini terletak antara F dan G. Ya, jadi DP. Jadi harus dibentuk lagi. Jadi jarak yang benarnya itu bagaimana? Oke, akan kita lihat. Oke, perhatikan bahwa kita ambil dari tampak atas. Ya, atas. AD, FG. Ya, AD, FG. Ini terletak FG ini ya. Oke, maka bisa dilihat ya, P ini R di sini. Ya. Maka jarak DG dulu. DG adalah 6 akar 2. DG 6 akar 2. Kenapa? Karena diagonal bidang. Selalu ingat diagonal bidang itu 6 akar 2. DG, AF, BG, AH, DH, DE itu semua sama. 6 akar 2. Ya, kemudian AD 6 dari soal. Maka panjang G ke P adalah 6 bagi 2 atau 6 per 2, yaitu 3. 3. Oke, 3 ya. 3 dari 6 bagi 2. Kalau di soalnya 8, berarti di sini 4. Karena soalnya 6, maka di sini 3. Ya. Maka yang ditanyakan adalah A ke titik Q. Ya, titik Q. Di mana DP ini adalah ini, DP. Ya. Kita ilustrasikan seperti ini. Maka panjang DP sama dengan DG akar pangkat 2. Akar dari DG pangkat 2. Siku-siku lagi. Siku-sikunya di Q. DG pangkat 2. DG pangkat 2. Ya. Tambah GP pangkat 2. GP pangkat 2. Ya. Sama dengan 6 akar 2. Nilai dari DG 6 akar 2 tambah 3 kuadrat dari sini, 3 kuadrat. Jadi ini DGP, ambil segitiga DGP. Diperoleh bahwa akar 72. Dari mana 72? Dari 6 kali 6 kali 6 36, akar 2 dipangkatkan 2 hasilnya 2. Jadi 2 kali 36 hasilnya 72. Ya, tambah 9. 3 pangkat 2 itu 9. Oke. Ya, 72 tambah 9 itu 81. 81 akar dari 81 adalah 9. Oke, mudah-mudahan dipahami. Jadi DP adalah 9. Oke. DP adalah 9. Oke, apakah selesai? Ternyata belum. Ternyata belum. Kemudian luas jarak ADP. Maksudnya Bapak, luas segitiga ADP ya, sama dengan ini 1/2 alas kali tinggi. Ya. ADP itu sama dengan 1/2, luas segitiga itu 1/2 alas kali tinggi. Maka kalau di sini 1/2 DP per dikali aki. Ya. Oke, karena ini segitiganya sama dengan DA kali PR. Ya, PR. Jadi itu sama segitiganya. Ya, cuman bedanya di sini tingginya. Ini tinggi. Ya. Dan ini sebagai alas. DP sebagai alas. Aki tinggi, DP alas.
Sedangkan yang segitiga satunya lagi DA sebagai alas dan PR sebagai tinggi. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Jadi luasnya sama. Segitiga yang sama, hanya ada perbedaan penempatan alas. Kalau yang ini, yang sebelah kiri ini menggunakan segitiga ini sama segitiganya, ADP semua sama, hanya penempatan alas dan tingginya yang berbeda. Tapi luasnya sama, makanya dikatakan di sini luas segitiga ADP. Ya, 9. Dari mana 9, Pak? Ya, dari 9 dari DP. DP. Oke, dari sini DP. 9 yang sudah kita cari. AQ. AQ itu yang akan kita cari. Ini, AQ yang akan kita cari. Ya, sama dengan 6 kali 6 akar 2. 6 dari mana, Pak? Dari DA. DA dari yang soal diketahui di soal. DA sebagai alas untuk segitiga kedua kali 6 akar 2. Itu PR. P ke R. Ya, ini diagonal bidang. Ya, 6 akar 2. Jadi AQ sama dengan 4 akar 2. Oke, 4 akar 2. Kenapa 4 akar 2, Pak? Karena 36 dibagi 9. 6 kali 6, 36. 36 bagi 9 itu 4. Tersisa 4 akar 2. Jadi jarak A ke DP adalah 4 akar 2. Ya. Oke, cukup sekian materi dari Bapak untuk materi jarak titik ke titik dan jarak titik ke titik